Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur bersyukur kepada Allah semua nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah dengan lisan kita dan dengan amal kita, mari terus kita lakukan syukur, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah. Iman kita tingkatkan, kita jaga dan kita rawat sehingga semoga sampai akhir hayat kita tentu Islam dan ketakwaan dan keimanan kita jaga. Salawat salam semoga terlimpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa manusia harus bahagia? Karena kebahagiaan merupakan kebutuhan asasi umat manusia. Banyak persepsi soal kebahagiaan, sebagaimana sebagiannya berorientasi pada duniawi, tapi sebagian lagi juga pada ukhrawi. Sedikit bahkan tidak punya orientasi. Manusia dimanapun ia berada dan kapanpun ia hidup senantiasa yang dicari adalah kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia, artinya tidak ada satupun manusia yang dalam hidupnya mencari sengsara, mencari keterpurukan. Karena itu adalah hal yang sangat menyakitkan atau membuat duka kita sebagai manusia. Manusia menganggap kebahagiaan sejati adalah ketika hidup di dunia. Bagi orang yang tidak beriman, ia menganggap bahwa kebahagiaan dunia adalah segalanya. Hidup hanya satu kali, sehingga apapun yang dilakukannya di dunia atas dasar hedonisme, pandangan kebahagiaan duniawi semata. Maka dalam hal seperti ini yang dilakukan adalah hura-hura, bebas, bahagia karena jabatan, bahagia karena harta yang banyak. Itulah kebahagiaan manusia di dunia. Dalam pandangan beberapa tokoh Islam dalam pandangan Islam, tradisi Islam, kebahagiaan pada dasarnya menuju pada salah satu kata dalam bahasa Arab ini yang disebut dengan sa'adah, ya. Sa'adah adalah kata bentuk dari suku kata sa'adah yang berarti bahagia. Jadi sa'adah di dunia wal akhirah. Imam Ghazali dalam karyanya yang kita mungkin banyak mengenal, Ihya Ulumuddin, merupakan sebuah, jadi bahagia itu merupakan kondisi spiritual. Manusia berada dalam satu puncak tujuan utama manusia adalah ketakwaan. Jadi bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hitungannya tidak bisa dihitung oleh manusia. Kebahagiaan itu adalah
manifestasi dari harga yang hanya Allah yang tahu. Dari bagaimana kita mengingat manifestasi dari mengingat Allah, itu kebahagiaan. Kebahagiaan datang bila kita merasakan nikmat dan senang. Senang itu menurut tabiat kejadian masing-masing manusia. Kesenangan mata ialah melihat rupa yang indah, kenikmatan telinga mendengar suara yang merdu. Demikian pula semua anggota tubuh yang lain dari tubuh manusia. Adapun kenikmatan hati ialah teguh makrifat kepada Allah. Artinya ini paham, makrifat itu paham terhadap kehendak Allah. Jadi kita selalu mengingat Allah sebagai penguasa kita. Seorang hamba rakyat akan sangat gembira kalau ia dapat berkenalan dengan penguasanya. Kegembiraan itu naik berlipat kalau ia dapat berkenalan pula dengan raja. Tentu berkenalan dengan Allah merupakan puncak dari segala macam kegembiraan, lebih dari apa yang dapat dikira-kirakan. Tidak ada makhluk dunia yang lebih mulia dari Allah. Kebahagiaan bukanlah mengumpulkan harta benda, tetapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesejahteraan yang bukan hanyalah hadiah. Kebahagiaan tidak menuju kepada ketenangan pikiran. Ini adalah keyakinan diri dan hakikat segala yang ada. Kebahagiaan merupakan kondisi hati yang penuh dengan iman, berperilaku sesuai dengan keyakinannya. Kebahagiaan ialah keyakinan akan kebenaran akhir dan pemenuhan tindakan dalam kesesuaian dengan keyakinan. Bahagia adalah kondisi permanen, kesadaran alami terhadap apa yang abadi dan diterima oleh Allah, yaitu qalbun. Jadi dalam konsep Islam, kebahagiaan dunia adalah semu dan fana. Sewaktu-waktu manusia bisa mendapatkan kebahagiaan, sewaktu-waktu manusia juga bisa mendapatkan kedukaan. Antara susah, senang, rasa biasa, atau netral, silih berkata. Begitu ketika manusia mencari kebahagiaan sejati di dunia, itu mustahil kita temukan. Seorang yang memiliki uang banyak bisa saja membangun istana untuk dirinya, tetapi tidak bisa membangunnya sendiri karena ia terbatas. Ia butuh mengeluarkan uang, membeli barang, mengerjakannya, meminta orang lain, bahkan juga harus berkorban meminta orang lain. Islam memberikan perintah untuk manusia agar mengoptimalkan apa yang ada di dunia untuk bekal akhirat. Ini tentu tanpa harus meninggalkan bahagia dunia. Allah mengatakan bahagia dunia adalah rezeki dan kenikmatan yang harus diterima dan disyukuri oleh manusia, tetapi tidak boleh melupakan sebagian hak orang lain.
dan juga menjadikannya sebagai bekal pahala kelak di kemudian hari. Hak orang lain inilah yang disebut dengan zakat, infak, sedekah, yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Wilayah mau beriman dan bertakwa, maka pasti akan dibuka pintu berkah dari langit dan tetapi mereka mendustakan ajaran Allah, maka Allah mengadab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Itulah kehidupan manusia yang ada di akhirat. Itulah nantinya maka kehidupan manusia, kehidupan yang insya Allah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hakikatnya sa'adah di dunia, sa'adah fil akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, jangan lupa like, comment, subscribe.